Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mufassirin wa ila silsilatil masyayikhina fi ta'lim wa ta'allum wa khassatan wa susul ta'lim sanad qira'atil qur'an bi riwayat hafs al-asim wa la khususan ila safan fi al-wadi wa fi al-hamd fi al-qur'an al-fatiha a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini contoh jalan di atas catwalk. Jadi jalannya macam-macam. Ada yang pakai dengkul, ada yang berangkang, ada yang. Kapan datang, Gus Adin? Kemarin. Mendarat di Indonesia kapan? Hari Ahad. Berapa hari kemarin? Totalnya 12. Ini umroh. Min haitsu la yahtasib ini. Iya kan, barokahnya Quran. Setiap orang ingin punya cerita masing-masing. Lagu Sadin marah rezekinya dapat umroh itu. Mudah-mudahan yang lain bisa menyusul. Mbungkuk dalane ya apa kan gitu. Itu ke Makkah Madinah ya. Enggak hanya sampai Jeddah saja kan. Kalau Jeddah saja enggak jadi umroh itu. Luar biasa. Ini pengalaman keberapa ini ke sana? Sudah umroh yang keberapa ini? Baru pertama ya. Sempat umroh berapa kali? Umroh sunnah. Dua kali ya. Ngambil mikot di? Kalau yang pertama di airport Jeddah, kalau yang kedua di Masjid Irona. Terus di sela-sela itu ada ziarah kemana gitu biasanya. Luar biasa. Ke gunung ini, Magnet. Jabal Magnet. Kalau sana nggak sempat ke Jabal Magnet, sini aja cari gunung bawa magnet. Ya wis lah, nanti ya. Setelah ngaji sampean yang doa ya. Nggak apa-apa, ini kan baru datang ini, Cik. Kalau doanya sekarang nanti langsung pulang. Nanti aja enggak apa-apa. Anggap saja ini bukan zam-zam. Zam-zamnya dapat berapa kemarin? 5 liter. 5 liter ya. Putih apa kayak gini warnanya? Bening. Oh, berarti ini bukan zam-zam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana, Rek? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di Masjidil Haram tidak sempat ngimami, Gus Adin kemarin. Masbuk ya, terus ada yang ikut gitu ya. Ini Imam Masjidil Haram sampai sini. Sempat diimami Syekh Sudes. Oh sering ya. Ketemu sama enggak manggil, batali saya, batali gitu enggak ya. Wah belum enggak tahu, belum kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adillatu utawi pira-pira dalil, beberapa dalil. Ala anna mastarul qiraati, yang menunjukkan bahwasannya sumber qiraat. Ala anna mastarul qiraati ing atase sak temene sumber qiraat, atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya sumbernya qiraat itu iku al-wahyur rabbaniyu, yaitu wahyu Allah. Al-wahyu wahyu ar-rabbaniyu kang bangsa ketuhanan, maksudnya ya wahyunya Allah, wahyu ilahi. Al-wahyul ilahiyu, al-wahyur rabbaniyu. Minal ma'lumi sebagaimana diketahui
Minad-dini bil darurati, saking agama bil darurati kelawan secara pasti. Jadi sebagaimana kita ketahui di dalam ajaran agama itu yang kita dapatkan secara pasti, ini dogma itu ajaran agama. Annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an ini musik klasik ini ya, bisa tidur ini. Ini katanya menidurkan bayi katanya. Jual es krim. Annal Qur'ana iku wahyun, bahwasanya Al-Qur'an iku wahyun rabbaniyun. Jadi dalam ajaran agama itu dipastikan bahwa Quran itu adalah wahyun rabbaniyun. Jadi Quran itu wahyu, bukan bikinan Muhammad. Ini yang kita itu kadang-kadang ketika peristiwa atau ya maulid, ya peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu banyak para pembicara itu dengan bangganya menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu ditempatkan oleh orang non-muslim di urutan pertama sebagai 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Nomor 2 baru Isa. Nabi Muhammad nomor 1. Nomor 1-nya oke, cuman tulisannya siapa yang nulis itu namanya? 100 tokoh paling berpengaruh itu Rek. Loh, harus sama. Siapa? Bukan Christopher Columbus. Columbus. Siapa? Siapa Gus Adin? Ini orang IAT harus tahu ini. IAT ini kajian orientalis ini. Nah, aku kok ya lali. Michael Hart. Michael H. Hart, H tengah, tapi hanya bukan haji itu. Michael H. Hart. Jadi hanya kepanjangannya bukan haji. Ada orang namanya Son Haji. Mohon maaf ya kalau ada kesamaan nama atau Son Haji itu sebelum haji sudah haji duluan. Makanya kalau sudah haji diganti Haji Son. Haji yang belakang hilang namanya. Nah ya, kalau sudah haji ya jadi Haji Son Haji. Tapi itu ulama besar itu kan, tafaulan. Nama ulama besar itu. Michael Hart itu walaupun dia menempatkan Muhammad itu di urutan pertama sebagai orang paling berpengaruh, cuman kesalahan fatalnya yang dia lakukan itu dia mengatakan bahwa Muhammad itu berhasil membuat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu buatannya Muhammad. Ini yang kadang orang tidak mengutip, padahal itu kalau dilanjutkan apa yang digagas oleh Michael Hart itu bisa menyesatkan karena dia mengatakan seperti itu. Padahal dalam ajaran kita tidak mungkin kalau Quran itu adalah bikinan Muhammad. Makanya di awal juz 21 itu kan jelas. Surah Al-Ankabut itu ya. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kan begitu. Annal Qur'ana iku wahyun rabbaniyun, auha yang telah mewahyukan. Wahyu itu auha, Allah menggunakan lafadz wahyu itu menunjukkan makna kalau secara lughah itu adalah isyarat yang cepat. Itu auha yuhi. Wa auha rabbuka ilan nakhli. Kan begitu, Allah memberikan isyarat yang cepat kepada lebah. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Itu juga auha. Itu pemahaman secara lughah. Tapi secara istilah auha yuhi, ya kan? Wahyu itu adalah apa? Itu khusus diberikan kepada nabi. Jadi isyarat yang cepat yang diberikan kepada nabi. Caranya bermacam-macam. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan, terus
au min wara'i hijabin au yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha. Jadi itu caranya. Makanya termasuk Al-Qur'an itu ketika turun kepada Rasulullah itu caranya bermacam-macam. Kalau sampean belajar ulumut tafsir itu kan ada yang seperti suara lonceng yang sangat keras, tapi kita tidak bisa membayangkan seperti suara bel biasa. Karena orang itu kan bisa membayangkan kalau dia punya pengalaman. Wong kita tidak punya pengalaman mendapat wahyu, ya kita tidak bisa. Ya pokoknya petunjuknya begitu. Kadang Jibril itu datang menyerupai makhluk, kadang dengan wujud aslinya, tapi itu hanya beberapa kali ketemu Nabi dengan wujud aslinya. Kan masyhur itu riwayat Sayyidah Khadijah itu pernah nguji malaikat Jibril. Karena Khadijah itu kan beliau menguasai kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Jadi termasuk yang dulu oleh siapa? Rahib Buhaira itu, bahwa nanti akan datang utusan, ciri-cirinya begini-begini kan begitu. Itu rasul terakhir. Nah, Khadijah itu sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu tanda-tanda kenabiannya ini menjadi seorang nabi. Sampai ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, dia kan cerita kepada Khadijah, didatangi oleh makhluk yang begini-begini. Akhirnya Khadijah nguji, ini teman malaikat temenan tak duduk ini. Caranya gimana? Ketika datang itu, Khadijah itu mohon maaf, itu di betisnya itu sedikit dibuka. Malaikat langsung lari itu. Karena benar-benar malaikat. Seandainya itu bukan malaikat, manusia, itu tidak malah lari. Malah delok, malah nyedek gitu. Jadi ini lari. Maka oh iya berarti benar ini. Jadi itu cara-cara menyampaikan wahyu. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Atau wara'i hijab ya tidak wujud tampaknya, tapi Rasulullah menerima sesuatu. Tapi menerima wahyu itu betul-betul berat, sehingga Rasulullah sering sampai berkeringat, keluar keringat dingin. Karena itu adalah inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Itu qaulan tsaqila. Jadi Al-Qur'an itu adalah qaul yang tsaqila. Au yursila rasula. Nah, ini tadi bisa dalam bentuk wujud aslinya, bisa dalam bentuk yang lain. Atau yang langsung bercakap-cakap, seperti ketika ketika Nabi Musa langsung menerima dari Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Cuman jangan pernah membayangkan omong-omongnya seperti apa. Enggak, ngomong-ngomongnya itu sudah itu wilayah keimanan sudah. Kan begitu. Jadi kaifiyahnya itu tidak perlu ditanyakan. Itu namanya auha tadi itu makna asalnya itu. Jadi kalau itu dinisbatkan, disandarkan pada Nabi, maka itu maknanya wahyu. Tapi kalau selain Nabi, ya ibunya Nabi Musa, lalu kemudian lebah, itu ya makna bahasanya adalah isyarat yang cepat. Auhahullahu azza wa jalla ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Qur'an adalah wahyu rabbani. Auha yang telah mewahyukan hu ing Al-Qur'an sapa Allah azza wa jalla kepada siapa? Ila Rasul sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, kelawan perantaraan malaikat Jibril. Biwasitati Jibril, kelawan perantaraan malaikat Jibril. Al-amin. Nah, apa nu? Apa? Ya tinggal 3 pilihan kan, berarti cuma ABC kan. Padahal kalau mahasiswa itu sampai D sampai E biasanya. Ini hanya 3 pilihan. Pilih mana? Al-amina, al-aminu, al-amini. Yang bisa boleh pulang lebih cepat. Ikhtalafal ulama fi hadzal majlis. Ini ulama di majelis ini
Cuma ada yang nebak-nebak, ada yang benar-benar sudah tahu ilmunya. Nggak apa-apa. Ini memang ilmu itu asalnya dari tebak-tebakan dulu. Sapa ngerti pas. Biwasitati Jibril al-amini. Karena Jibril itu isim ghairu munsharif kan? Dan dia sebagai mudhaf ilaih. Kalau dia sebagai mudhaf, dia kembali ke kalau sihot muntahal jumuk dia bisa kasroh. Tapi kalau sebagai mudhaf ilaih tetap alamat jarnya pakai fathah. Pakai fathah alamat jarnya. Al-amini yang mana al-amin? Jadi Jibril disifati al-amin karena Jibril tidak mungkin mengkorupsi ayat, mengkorupsi kalimat, mengkorupsi harf itu tidak mungkin. Jadi yang dibawa itu ya sesuai sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah gitu loh. Makanya di dalam surah At-Takwir ini disifati kan innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Ya, di situ Rasul di situ, makna Rasul di situ itu utusan yang mulia yang bawa. Di dalam banyak tafsir itu ditafsirkan Jibril. Jadi sama-sama kata Rasul itu maknanya bisa malaikat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin, kan begitu. Malaikat itu dijadikan sebagai utusan-utusan yang dibawa kepada para nabi, termasuk kepada Rasulullah. Nah, ini laqaulu rasulin karim. Yang karim itu pembawa ini. Ini kalau kita mau mentadaburi ayat ini, Al-Quran yang oleh Allah disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, lalu oleh Rasulullah disampaikan kepada kita melalui generasi rentetan sanad-sanad itu sampai ke kita. Maka kalau kita mentadaburi ayat ini, berarti kita harus memposisikan diri karena kita ini membawa ayat-ayat Allah, membawa qaul, kan begitu. Maka kita harus memantaskan diri, ya apa caranya kita ini memiliki sifat karim gitu loh. Itu namanya memasukkan sifatnya malaikat Jibril ini ke dalam diri kita. Ya kita tidak bisa jadi malaikat, enggak. Cuman ya apa caranya berusaha. Dziquwah loh. Yang kedua disifati dengan dziquwah, yang memiliki kekuatan. Kekuatan ini kalau kita kontekstualisasikan ya banyak faktor. Kekuatan, kuat menjaga amanah, berarti ndrese sregep. Karena nanti kalau ndrese sregep itu akan berdampak pada kuatnya hafalan. Terus sampai kuat menjaga amanah, karena hafalan itu juga bagian dari amanah. Dziquwah. Kalau sudah dziquwah, inda dzil arsy makin. Makin itu berarti memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Jadi sampai kalau meneladani sifat-sifat ini, jangan khawatir, itu diangkat derajatnya oleh Allah. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makinin, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makinin. Nah ini makinin 'inda dzil arsy. Makin itu punya posisi yang kokoh di hadapan Allah. Muta'in. Muta' itu apa? Ditaati. Muta'in sama amin. Ya. Ditaati dan dipercaya. Orang itu kalau ditaati berarti dia bisa menjaga integritasnya sesuai antara ucapan dan perbuatan. Muta'in sama amin. Kan begitu. Lalu baru lanjutannya wa ma sahibukum bimajnun. Ini sahibnya, referennya, rujukannya kepada Rasulullah. Yang ini disampaikan kepada orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Wa ma sahibukum bimajnun. Nabi Muhammad itu dituduh sebagai orang yang junun, orang yang akalnya tertutup, orang yang gila. Kan begitu. Ini meneladani dan mentadaburi dan meneladani sifat-sifat malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu.
Qala ta'ala, ini penegasannya ada dalam firman Allah Ta'ala. Qala, berfirman sapa Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirina bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, wa innahu lan sesungguhnya Al-Qur'an iku latanzil, benar-benar diturunkan dari Rabbil Alamin, yaitu dari Allah yang menguasai, yang mengelola seluruh alam semesta, seluruh alam. Nazala turun bihi kelawan membawa Al-Qur'an sapa ar-ruhul amin, yaitu Jibril. Ar-ruh al-amin membawa, lalu dibawa kemana? Ala qalbika, ditancapkan ing atase hatimu wahai Muhammad. Jadi Quran itu langsung masuk ke dalam sanubarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litakuna minal munzirin, agar menjadi sapa panjenengan, sapa sira Muhammad iku minal munzirin, termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Al-Quran turun bilisanin, dengan menggunakan lisan atau bahasa Arabiyyin kang bangsa Arab, lisan Arabi, mubinin yang jelas, bilisanin Arabiyyin mubin. Surat Asy-Syu'ara. Wa muhimmatu Jibril alaihi salam, dan utawi muhimmahnya Jibril, urgensi Jibril, kepentingan Jibril alaihi salam, iku ta'limuhu, mengajarkannya Jibril, iku ta'limuhu, mengajarkannya Jibril, yaitu mengajarkan Al-Quran ya. Iku ta'limuhu, mengajarkan Al-Quran. Jadi Jibril mengajarkan Al-Quran li rasuli, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inzaluhu, dan menurunkannya Jibril, menurunkan Al-Quran ini, Jibril menurunkan Al-Quran alaihi ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muhimmatur rasul, dan utawi muhimmahnya Rasul, kepentingannya Rasul, urgensinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, iku tablighuhu, menyampaikannya Rasul, menyampaikan Al-Quran. Jadi Rasul menyampaikan Al-Quran linnasi, kepada manusia, kepada orang-orang. Bi amrin, berdasarkan perintah, minallahi, dari Allah azza wa jalla. Bi amrin, kelawan perintah, artinya berdasarkan perintah, minallah, dari Allah azza wa jalla. Landasan perintahnya itu adalah ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasulullah. Jadi kalau ya ayyuhar rasul, ini panggilannya hanya kepada Rasulullah. Tapi kalau ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah, itu berarti Allah menceritakan dawuhnya itu termasuk kepada seluruh utusan, seluruh rasul. Seluruh rasul itu diperintahkan untuk makan makanan yang baik, wa'malu shalihah. Nah ini ya ayyuhar rasul balligh, wahai Rasul. Jadi Allah memanggil dengan gelarnya Muhammad, kedudukannya Muhammad, yaitu sebagai seorang Rasul. Balligh, sampaikanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, ma ing sesuatu, unzila yang diturunkan apa ma, ilaika kepadamu, diturunkan mirabbika dari Tuhanmu.
Wa illam taf'al, dan jika engkau tidak melakukan, jika engkau tidak menyampaikan, jika engkau tidak mengerjakan, fama ballaghta risalata, fama ballaghta, maka belum menyampaikan sopo siro. Artinya belum menyampaikan. Kalau enggak melakukan ya berarti belum menyampaikan. Risalatahu, ing risalahnya Allah, atau risalahnya Rob, kan tadi ada mirrobbika. Fama ballaghta risalata wa illam taf'al, dan jika engkau tidak melakukan maka engkau belum menyampaikan risalahnya Tuhanmu. Fasda', ini ayat yang berikutnya, ayat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda', maka sampaikanlah secara terang-terangan. Terang-terangan itu shad dal ain, itu mana asalnya itu pecah. Sesuatu yang pecah itu asalnya tertutup. Tertutup itu kan asalnya tersembunyi. Begitu terpecah ini sudah terang, sudah terbuka. Maka perintah fasda itu maksudnya sampaikanlah secara terang-terangan. Makanya ada istilah dalam bahasa Arab itu ayyumaradin asabak, umpama kamu sakit apa yang menimpamu atau yang kamu rasakan, sakit apa? As-suda', mana as-suda'? Pusing. Itu pusing maksudnya kepalanya kayak pecah begitu. Walaupun tingkat pusing itu juga bermacam-macam. As-suda'. Jadi makna dasar tadi, makna leksikal ini kan kemudian tidak harus selalu dipakai karena nanti lihat konteksnya. Sama kayak ini saya ceritakan di kelas ya, dulu di mata kuliah saya itu seperti doroba itu ya. Doroba itu kalau makna mu'jami, makna leksikalnya itu kan memukul. Tapi kenapa ketika Allah membuat perumpamaan itu dikasih doroba, wadrib lahum, doroballahu mathala, doroballahu mathala, ya kan, doroballahu mathala, innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Kaitannya doroba dengan mathal. Itu maksudnya perintah bahwa mathal-mathal yang ada itu, perumpamaan itu seharusnya berdampak seperti pukulan yang memukul diri kita, mengingatkan diri kita, menghancurkan kesombongan kita dengan perumpamaan itu. Harapannya begitu. Kok jika merasa terpukul lah, ya kini sing kenemenan. Kan begitu. Fasda', maka sampaikanlah secara terang-terangan, bima kelawan sesuatu tu'maru, yang diperintahkan sopo siro, yang engkau diperintahkan. Jadi ajaran yang engkau sudah diperintahkan untuk menyampaikan, sampaikan secara terang-terangan. Tidak usah takut. Wa a'rid 'anil musyrikin. Wa a'rid, dan berpalinglah anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Maksudnya berpaling di situ gak usah ngereken, wis pokoknya sampai no. Bukan berpaling gak ngereken terus marono sudah melarikan diri, bukan. Kan ada Al-Qur'an ayatnya kan, wa a'rid 'anil musyrikin wa a'rid 'anil jahilin. Itu maksudnya orang-orang yang tidak tahu tuh kalau mencemooh kita, yang penting kita itu sudah berada di jalan yang benar, maka ya sudah, tidak usah jadi bahan pikiran gitu loh. Itu kan termasuk ciri-ciri ibadur rahman ya. Coba kita lihat di juz 19 itu, surah Al-Furqan, sebelum masuk ke Asy-Syu'ara itu. Coba, atau di Al-Hijr juga ada itu ya, di juz 9 juga ada ya, wa'arid itu ya. Yang Al-Furqan apa ayat itu? Oh, kalau ini ayatnya apa jenenge? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Qalu salama itu maksudnya kalau ada orang-orang yang jahilun, yang orang tidak paham, ngerecokin kita yang sudah melakukan kebaikan, diomongin ini, qalu salama itu di atas a'rid itu. Jadi kalau a'rid itu sama tetap kokoh pada pendiri, tapi qalu salama itu begini.
Sampean tetap tidak terpengaruh omongan yang buruk-buruk ke sampean, tapi sampean tetap memperlakukan mereka dengan baik. Wah, kan berat itu. Itu qaulu salama. Kalau mau ibadur rahman ya ini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi tetap memperlakukan mereka dengan baik. Kita ini kan kadang kalau dilokno wong kan pengaruh ke kita. Maka itu berarti belum wa'arid anil jahilin. Jahilin lah kalau musyrikin. Nah, musyrikin di sini. Kalau ini dulu yang dihadapi musyrikin Mekah ya wa'arid anil musyrikin. Kalau yang jahilin ada di wa'arid anil musyrikin. Jahilin mana juz 9 dah. Wa khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid anil jahilin. Itu juz 9 itu yang Al-A'raf ayat 199 itu. Kalau yang fasta bima tu'mar tadi yang juz 14 Al-Hijr itu ya. Jadi begitu. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Iki ya abot iki wa'arid anil jahil. Sampai sini ada pertanyaan? Walaisa lirrasuli sallallahu alaihi wasallam walaisa lan ora ana iku lirrasuli hak bagi rasul lirrasuli menunjukkan hak. Jadi Rasulullah itu tidak berhak sallallahu alaihi wasallam apa an yughayyira yen toh merubah sapa rasul harfan ing satu harf makana harfin ditempatkan ing tempat harf yang lain. Ai makana harfin akhor. Jadi hurufnya diwalak-walik begitu. Rasulullah tidak punya hak untuk mengotak-ngatik itu. Au kalimatan makana kalimatin, atau satu kata di tempat kata yang lain diwalak-walik. Ai makana kalimatin ukhra. Kalau yang depan tadi berarti makana harfin akhor. Wa hadza utawi hal ini iku amrun perkara mujma'un alaihi yang sudah disepakati. Jadi semua sepakat Rasulullah itu tidak punya hak untuk ngotak-ngatik Al-Qur'an karena itu adalah wahyu ilahi, wahyu rabbani gitu loh. Amrun mujma'un alaihi yang sudah disepakati fil ummatil islamiyah di kalangan umat Islam. Sementara tuduhannya orang-orang non-muslim banyak yang menuduh Quran itu bikinan Muhammad. Padahal sudah jelas Nabi Muhammad itu memang disetting tidak pernah baca apapun sebelumnya. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala takhutuhu biyaminik. Beliau juga tidak pernah menuliskan dengan tangan kanannya, artinya nulis. Makanya Rasul disifati an-nabiyil ummi. Kan begitu. Nabi yang ummi. Hanya dulu pernah saya sampaikan ya, cuman kalau memahami ummi ini harus dibedakan. Ummi ini ada istilah yang menempel kepada Rasul, maka itu diartikan beliau tidak pandai baca dan menulis karena sudah didesain oleh Tuhan begitu. Jangan disamakan dengan orang yang karena tidak belajar sehingga dia buta huruf. Beda konteksnya. Kenapa kok Rasulullah disetting begitu? Itu tadi. Karena kalau Rasulullah pandai baca tulis sebelum turunnya Al-Quran, maka idzan lartabal mubtilun, orang-orang yang tidak yakin dan tidak mau mengakui, maka mereka semakin meragukan. Loh kan teman Muhammad tuh ahli bikin syair. Enggak. Kan begitu. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Loh kan begitu. Syair itu tidak layak bagi Rasulullah. Di surat Yasin kan? Rasulullah dapat wahyu. Yang wahyu Al-Quran itu nilainya, nilai keindahannya, nilai kebalaghahannya, nilai kesusastraannya itu melebihi dari karya sastra yang dikenal oleh bangsa Arab dan bangsa manapun. Jadi begitu. Jadi beda loh ya. Jadi makanya saya lebih senang memahami begini. Nabi itu ummi. Ummi itu apa?
Jangan diartikan buta huruf. Karena kalau buta huruf itu kesannya, konotasinya negatif. Wah, itu buta huruf. Kan kayak terbelakang begitu kan jadinya. Nabi itu tidak buta huruf, tapi beliau memang didesain oleh Allah sebagai tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Kenapa? Ya karena untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul al-wahyu ar-rabbani. Nah, benar loh. Paham tuh? Semungsuk ngono gak paham. Jadi begitu. Nah, sekarang kita masuk mulai ke dalil. Kalau ini kan tadi pengantarnya, prolognya itu bahwa Al-Qur'an itu, qiraat itu sumbernya adalah wahyu. Nah, ini mulai dijelaskan. Quran itu dibawa oleh Jibril. Urgensi Jibril itu membawa wahyu Al-Qur'an itu karena mengajarkan kepada Rasulullah. Ya kan? Lalu Rasulullah urgensinya mengajarkan kepada umat. Dan umat Islam itu sudah sepakat ya bahwa Rasul itu tidak berhak untuk mengganti satu huruf pun, apalagi kalimat, apalagi ayat. Harf saja tidak berhak. Maka terjaga betul kemurniannya itu. Kan begitu. Nah, sekarang dalilnya mana? Nah, dikemukakanlah dalil-dalil nakli. Yang pertama ini al-adillatu minal Qur'anil Karim, beberapa dalil dari Al-Qur'anil Karim. Hunaka iku ing dalam kono mengkono, artinya di dalam hal ini, dalam hal dalil-dalil dari Al-Qur'an, al-adidu utawi piro-piro utawa banyak minal ayati dari ayat Al-Qur'aniyati kang bangsa Qur'an, artinya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tadullu yang menunjukkan apa al-adid minal ayatil qur'aniyah dalalatan wadihatan, kelawan petunjuk yang jelas. Ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikul laisa ora ono, ikul lahu berhak bagi Rasulullah apa tabdilul kalimat, mengganti kata-kata, awil huruf atau beberapa huruf Al-Qur'aniyat kang bangsa Al-Qur'an. Artinya Rasulullah tidak punya hak untuk mengganti kata ataupun huruf-huruf Al-Qur'an. Dalilnya mana? Qala ta'ala, qala berfirman sapa Allah Ta'ala, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Surah Yunus. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Wa idza tutla, apabila dibacakan 'alaihim ing atase mereka, maksudnya kepada mereka orang-orang musyrikin, apa ayatuna, ayat-ayat kami. Ayatin bayyinatin, kelawan ayat-ayat yang jelas, artinya kami bacakan dengan jelas. Ai tutla alaihim ayatina, tutla alaihim ayatuna ayatin bayyinatin. Berarti di situ dibacakanlah ayat-ayat kami ya secara jelas. Ayatuna. Atau di sini pembacaannya itu jelas, ayatnya jelas, dibacakannya juga jelas. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana, qala maka berkata sapa alladzina, orang-orang, la yarjuna liqa'ana, yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, karena tidak percaya hari akhir. Makanya tidak punya harapan pertemuan, karena tidak percaya. Gimana mau punya harapan? Orang itu kalau percaya, walaupun sedikit saja, itu masih ada harapannya. Contohnya,
ada lomba, ada gerak jalan sehat, jalan sehat. Oke, monggo langsung menuju tempat ramah tamah. Itu sudah siap pawon. Umpama ada acara jalan sehat dalam rangka Dismaulidia Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini contoh ya. Kalau ada kesamaan namanya fiktif belaka. Hadiah 1 itu mendapatkan rumah di perumahan Istana Gajayana. Umpama kan dekat sini, dekat Sardo. Enak kalau di situ nang Sardo ke atau. Harga rumah di Malang itu paling tidak kalau wilayah situ itu paling murah ya kisaran 800 juta. Ya, sampai nek gak percaya dengan hadiah itu, maka mengharap saja tidak mungkin. Wong percayanya tidak ada, gimana mau mengharap? Oh, gak percaya blas aku. Kira-kira ada harapan gak? Kalau masih ada setitik harapan, berarti masih ada kepercayaannya. Mosok temen uwing ngadakno oleh hadiah omah 800 juta. Sampeyan ragu, tapi masih ada percayanya. Wis tak teko BE saya oleh, berarti ada setitik kepercayaan dalam hati Anda. Tapi nek sampeyan wis gak ono harapan, kepercayaannya tidak ada. Enggak, aku gak teko. Lho oleh omah, ora mungkin. Lu kan gak percaya sampean. Sampean sudah tidak mengharapkan karena tidak percaya, gitu loh. Maka layar Juna itu sesungguhnya itu levelnya lebih parah dibanding hanya sekedar dia punya iman. Mau mengharap saja sudah tidak dia. Bisa difahami. Layar Juna liqa'ana, karena mereka itu tidak percaya adanya hari kebangkitan. Mati ya wes mati. Kan begitu. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kan begitu. Namut wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kita ini ya mati, ya kita pernah hidup, atau kita dulu mati lalu kita dihidupkan. Nanti setelah kita mati lagi. Dulu kan asalnya tidak ada, terus ada. Nanti setelah mati, ya sudah. Wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kita tidak dibangkitkan lagi. Itu kepercayaan mereka. Karena orang itu kalau sudah percaya hari akhir, itu mesti melakukan sesuatu hati-hati. Apalagi kalau kepercayaannya itu menancap betul keimanannya itu secara kuat. Mesti katanya berbuat yang aneh-aneh itu mikir, ya Allah, mau aku pas berbuat aneh-aneh, tiba-tiba Israel menjemput, wah gak jadi. Mau melakukan dosa, mau gonceng yang bukan mahram, umpama. Terus goncengannya itu bukan model yang goncengan biasa. Wis eling kasih to mudun-mudun, moro Israel katut iki lak ngeluh. Mikir ngono rek, ojo aman. Siapa yang bisa menjamin sampean goncengan itu akan aman? Aman itu dipikir tuh dari Israelnya, jangan aman. Mudah-mudahan tidak ketahuan teman saya di BTG GTA. Mudah-mudahan tidak ketahuan murabiahnya. Bukan itu. Jadi amannya itu yakinkan bahwa Anda aman dari Israel. Gimana caranya? Ya jangan dilakukan. Karena tidak ada jaminan. Kan begitu. Ada kan orang lagi maksiat, lagi berbuat zina, tiba-tiba Israel datang. Waduh. Sudah, ya berarti itu. Didoknya itu di situ. Namanya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Makanya Pak Quraisy itu pernah menjelaskan gini, sajane wong lek pengin husnul khotimah itu gampang. Ojo aneh-aneh. Sampeyan kalau sehari-hari menjaga tradisi baik, esok kuliah ke perpus, nanti jam berapa setoran, marung deres, kadang di masjid, di mas'ul, ambil ngenteni jam kuliah umpama ya. Lalu kemudian belajar kelompok, baca buku. Kalau kesempatan dolen nang dindi berduaan, gak ada. Maka peluang Anda untuk husnul khotimah itu jauh lebih besar. Tapi sekali nyoba yang ndak, maka ada peluang su'ul khotimah. Hati-hati. Jadi makanya wong itu tergantung kebiasaan. Dan hebatnya setan dalam hal ini ya. Setan tuh goda itu gak pernah langsung besar. Mesti didik-didik. Karena langsung besar sampean akan ada penolakan. Enggak apa. Itu mesti didik-didik. Iki sih gak konangan. Tambahi mana iki, tambahi mana. Sampai pada hal-hal yang besar.
Di mana-mana namanya kebakaran itu seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil. Korsleting listrik, lalu kemudian kebocoran gas LPG. Tapi bisa habis, naudzubillah. Makanya hati-hati. Tidak ada jaminan sampai kapanpun. Termasuk kalau sudah jadi orang. Bukan berarti saya ngilingno sampean itu sampean tok sing hati-hati. Aku ya kudu hati-hati karena orang itu tetap waspada. Makanya itu yang kata Sayyidina Umar ketika ditanya, takwa itu apa wahai Umar? Beliau mencontohkan sejalan di atas sebuah tempat yang di situ banyak duri. Uangnya lek ngerti ndek kono akeh durine, maka jalan tuh ndak asal-asalan, mesti hati-hati. Kok kadang-kadang cek kejojo, gak nemen-nemen. Tapi lek wis ngerti ndek kono akeh durine kok sampean mlakune dus-dus ngawur, itu peluang untuk terkena duri itu lebih besar. Itu namanya takwa. Dalam perspektif yang lain. Kalau cabangnya ya sampean sudah belajar di Qomi Utuwiyan itu. Kan sudah hatam semua Qomi Utuwiyan, Masya Allah. Kan begitu. Lanjut. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Apa yang mereka katakan? Iti biqur'anin. Itu kan kalau berhenti di situ kan, kalau nggak disambungkan jadinya iti, sama kayak itu nih bikitabin itu kan. Mat apa itu? Bacaan mat? Mat badal. Jadi kalau tidak disambung maka kembali ke mat badal. Jadi bacaannya jadi iti bi Qur'anin ghairi hadza au batil. Datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Jadi nantang kepada Rasulullah Muhammad. Karena mereka tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu mesti biasanya bawaannya nantang. Ada mahasantri yang melakukan pelanggaran. Umpama santri tahfidz. Umpama lo ya. Diingatkan sama kakak tingkat atau diingatkan sama sesama temannya. Kamu kalau gini terus nanti lo ya. Nanti ketahuan Ustazah Nabila loh. Atau kalau enggak tak laporkan lo nanti. Itu orang kalau bawaannya hatinya keras, itu dia akan ngomong gini, Bapak enggak takut saya? Laporin, ayo laporin. Lo malah begitu. Ini sama, orang yang menentang tuh begitu. Iti bi Qur'anin ghairi hadza au batil. Karena enggak percaya hari akhir, enggak percaya terhadap Quran, coba sih datangkan bi Qur'anin ghairi hadza. Quran tapi bukan yang ini. Atau gantilah Quran itu, model yang lain. Coba. Jadi Rasulullah ditantang begitu. Karena mereka menduga itu kreasinya Muhammad. Padahal Muhammad tidak berkreasi, itu dari Tuhan. Makanya lanjutannya Allah menuntunkan jawaban kul. Kalau sudah ada kul itu berarti Allah menuntun jawabannya. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Loh ini. Tidaklah pantas bagiku, tidaklah layak bagiku ma yakunu li an ubaddilahu. Ya kan? Untuk aku menggantinya, mengganti Al-Qur'an tadi yang ghairi hadza, agar bikin Quran lagi selain ini, an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, mengikuti apa? Atas kemauanku sendiri, atas kemauanku sendiri. Ini bukti bahwa Quran itu bukan bikinan Muhammad. Lanjutannya apa? In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Lanjutannya, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku benar-benar takut in asaitu jika aku durhaka kepada Tuhanku. Takut terhadap apa? Adzaba yaumin azim. Ing siksa pada hari yang agung, hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jika aku mendurhakai Tuhanku ini, aku takut ini. Termasuk mendurhakai itu ketika ngarang-ngarang sendiri, ketika merubah-rubah sendiri. Maka Rasulullah tidak berani. Karena memang ya tidak bisa. Karena Quran itu Rasulullah tidak punya wewenang untuk merubah. Gitu loh. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bih. Nah ini berarti ayat yang selanjutnya. Ayat nomor berapa itu? 16. Qul katakanlah Muhammad, law sya'allah.
seandainya Allah menghendaki, jika Allah menghendaki, qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wala adrakum bih faqad labithtu fikum umran min qabli afala ta'qilun. Jika Allah menghendaki, niscaya aku membacakannya kepada kalian dan Allah tidak memberitahukannya kepadamu. Wala adrakum bih faqad labithtu fikum umran min qabli. Aku telah tinggal bersama kalian beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Qur'an. Jadi Rasulullah menegaskan begini, faqad labithtu fikum umran min qabli. Kan Rasulullah itu oleh masyarakat Arab ketika itu sudah dikenal sebagai sosok yang al-amin, yang jujur, tidak pernah buat berita bohong, tidak pernah hoax, kan begitu. Jadi mereka sudah kenal sebenarnya. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak mengerti? Kok kemudian saya ketika menyatakan mendapatkan wahyu kalian tidak percaya? Kan begitu. Yang kedua dalilnya, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Surat Al-Haqqah. Walau taqawwala, seandainya membuat kalam, membuat qaul atau bikin kata-kata yang Muhammad bikin sendiri, alaina ing atase kami, artinya mengatasnamakan kami. Seandainya Muhammad itu bikin sendiri Quran, lalu diatasnamakan atas nama kami, yaitu Allah. Walau taqawwala, seandainya membuat qaul alaina, mengatasnamakan kami, ba'dul aqawil ing sebagian qaul, la akhadna, maka benar-benar kami tarik, kami ambil, kami siksa minhu bil yamin. Itu maksudnya siksanya keras, karena diibaratkan dengan diambil dengan tangan kanan. Tangan kanan dengan tangan kiri itu kan lebih kuat tangan kanan. Ini secara umum. Nah, ini ayatnya ini. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, alaina tadi itu, la akhadna minhu bil yamin, maka apa? Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Maksudnya begini. Ini kalau diterjemahan, kami pegang dia pada tangan kanannya. Kalau saya, mohon maaf, ini kok lebih mendapatkan kesan begini. Ini kalau diterjemahan Quran Android ini begini, pasti kami pegang pada tangan kanannya. Tapi kalau saya mendapatkan kesan gini, jadi gawe-gawe berita bohong, lalu mengatasnamakan kami akan memegangnya dengan seakan-akan ini harus difahami bukan hakiki. Bil yamin itu kami pegang dengan kuat, koyok-koyok dengan tangan kanan, ditarik. Itu sebuah siksa, gitu loh. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami potong urat nadinya, pembuluh jantungnya. Ini menunjukkan kemurkaan Tuhan. Seandainya Muhammad itu bikin Quran sendiri lalu diatasnamakan atas nama kalamullah, gitu loh. Tsumma laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi ketika kami menghukumnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kalau kami sudah murka. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Wa qala ta'ala, sampai titik, sampai terakhir ini ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu, dan tidak mengucapkan nutuk sapa Rasulullah anil hawa, berangkat dari hawa nafsunya. Ini surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia yang diucapkannya itu bukanlah menurut hawa nafsunya, bukanlah menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Tidak lain kalau di terjemahan ini ada Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah, kepada sahibukum. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Kan begitu. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Tapi Imam Syafi'i memahami ayat ini, apa yang terucap dari Rasulullah walaupun itu bukan Al-Quran, itu sumbernya adalah wahyu. Makanya hadis-hadis itu, ya, apa yang didhawuhkan Rasulullah itu sumbernya bukan karena hawa nafsu atau bukan keinginan Rasulullah, itu sudah ada tuntunannya. Walaupun nanti apa yang diungkapkan Rasulullah itu harus diklasifikasikan. Ini tentang petunjuk agama. Karena begini, ada apa yang didhawuhkan Rasulullah, tapi itu masih bisa diperdebatkan karena itu bukan terkait dengan agama. Contoh tentang strategi perang. Rasulullah ketika mau perang Ahzab ya. Perang Ahzab itu yang orang-orang musyrikin Mekah itu berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi, termasuk Yahudi Bani Quraidah. Makanya disebut Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizb. Hizb itu maknanya kelompok-kelompok. Kalau Ahzab ya kelompok yang banyak. Ada surat Al-Ahzab di juz 21 akhir itu ya. Lah, Rasulullah rapat dengan sahabat. Strateginya begini. Akhirnya ada salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi itu yang kemudian mengusulkan bikin parit. Maka ada yang menyebut perang itu sebagai perang Khandaq. Karena ada parit-parit yang digali yang kemudian ketika musuh menyerang, lah itu adalah usulan dari Salman yang kemudian diakomodir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, allamahu syadidul quwa. Kemudian allamahu syadidul quwa itu yang mengajarkan kepada Rasulullah yaitu malaikat Jibril yang disifati dengan al-quwa. Allama mengajarkan hu ing sahibukum, yaitu kepada Rasulullah sapa syadidul quwa. Jadi yang memiliki kekuatan yang sangat, yaitu Jibril. Jadi Jibril kuat, kedudukannya kuat, posisinya kuat di antara para malaikat yang lain. Hafalannya kuat betul karena tidak mungkin ada distorsi, tidak mungkin ada tahrif. Karena ini dibawa oleh orang yang terpercaya. Kan begitu. Wa idza kanatil qiraatu juz'an wa idza kanat lan nalikane apabila ada apa al qiraat iku juz'an minal Qur'anil Karim. Qiraat itu juz'an sebagai bagian dari Al-Qur'anil Karim. Karena Quran itu isinya ya qiraat. Qiraat yang sudah sahihah itulah Al-Qur'an. Maka versi qiraatnya tidak hanya satu. Dulu sudah pernah kita bahas qiraat yang sahihah, yang makbulah, yang sudah memenuhi syarat, paling tidak ada 10 imam yang menjadi sandaran. Al-qiraat al-ashr al-mutawatirah, maka qiraat itu ya Al-Qur'an. Kecuali kalau qiraat yang syadzah. Kalau qiraat yang syadzah bukan bagian dari Al-Qur'an. Kan begitu ya? Apalagi yang tidak masuk, tidak ada verifikasi, ya ini yang bahaya. Wa idza kanatil qira'atu juz'an minal Qur'anil Karim fahiya kadzalika min 'indillahi 'azza wa jalla. Fahiya maka utawi qira'at kadzalika iku kaya mengkono-mengkono, kadzalika kaya mengkono-mengkono iku min indillah, dari sisi Allah. Berarti qira'at itu ya dari sisi Allah. Karena itulah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduhu hatta intaha ila sab'ati ahruf. Masih ingat hadis itu? Wah, dulu yang tidak ikut pertemuan pertama, yang masih ini dulu di awal-awal. Gus Adin ikut waktu bahas itu ya. Sudah ada ya. Sudah lahir ya, alhamdulillah. Sudah lahir sebagai santri tahfidz, sekarang sudah mau lulus. Sekarang sudah mau menjadi dewan asatid. Oh iya, sebentar lagi nih. Lah kan sampean juga iya kan? Dewan ustadzat mengajar bengkel. Loh iya, itu juga sama, jangan lihat bengkelnya, masya Allah itu ganjarannya paling wakil sampean. Timbangannya sing
mulang kelas dhuwur-dhuwur ngene iki. Iya. Mulang kelas dhuwur itu mau mlaku dhewe sampean, tapi nanti kalau sama benakno arek bengkel, dia kepake seumur hidup, Masya Allah. Oleh kiriman terus sampean. Maka kesel-kesel itu mlebu kelas sampean kan. Ya. Jangan, saya tahu kok, kadang bukan mahasantrinya yang bosan, tapi sampean yang bosan. Wah, iku kok angel men sik bosan kadang ngulangi. Tapi ganjarannya akeh. Nek gak bosan tambah akeh ganjarane. Wong bosan aja oleh ganjaran. Asalkan jangan bosan ke Qur'annya. Kembali ke materi. Kadzalika min indillah wa munazzalatan iku juz'an wa munazzalatan. Jadi kanatil qiraat munazzalatan. Wa munazzalatan, dan diturunkan wahyan sebagai wahyu minhu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana, dan apabila ono sapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam iku la yastati'u, tidak mampu, tidak bisa sapa rasul an yughayyira, ing yen toh merubah kalimatan bi kalimatin, ing satu kata dengan kata yang lain, au harfan, atau satu harf biharfin dengan harf yang lain. Apa wacane terusane kira? Fa apa? Fa apa? Faghayyarohu. Yang lain? Apa Gus Rifki? Insya Allah. Biasanya yang kopiahnya putih itu menunjukkan kecerahan isi kepalanya. Kalau yang senyumnya lebar itu menunjukkan kecerahan isi dompetnya. Apa rek wacane rek? Ghayruhu apa faghayyarahu? Faghayyarahu. Apa faghirihi? Fighiri. Bahasa Arab wis ngene iki yo. Itu keliru harokat saja. Ini bisa lahan jali. Ini harus lihat konteksnya. Wa idza kana rasul, Rasulullah saja, apabila Rasulullah saja itu tidak bisa mengganti satu kalimat dengan kalimat yang lain, atau satu harf dengan harf yang lain. Itu kalau saya membaca faghayyaro, maka merubah hu ing apa? Al-Qur'an. Terusannya apa iku? Ngeluh sampean. Apa tutukane iki? Kalau faghayruhu apa berarti? Yang jelas fa-nya itu faul jawab. Syaratnya idza tadi kan idza kana la yastati fa, kan begitu. Idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yastati'u an yughayyira kalimatan bi kalimatin aw harfan bi harfin faghayruhu, maka utawi selain Rasulullah iku min babin aula, termasuk pembahasan atau bab atau urusan aula yang lebih nemen. Aula yang lebih, aula itu mana aslinya lebih utama. Faham maksudnya? Gini maksudnya. Nek sampean pernah belajar tentang kias. Kias itu kan ada apa syarat itu makis aleh, lupa saya. Tapi yang jelas kias itu harus memenuhi syarat-syarat kias. Nanti di pembagian kias itu ada namanya kias yang aulawi. Kias aulawi itu dari aula lalu dinisbat menjadi aulawi. Kias aulawi itu dinisbatkan tapi diambil yang lebih nemen. Contohnya, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian ngucapno kepada kedua orang tua itu uff. Uff itu hanya satu kalimat sedikit yang menyinggung dan gawe gelone atine wong tuwa. Tolong ndang disapu ya. Nggih. Ana ceke ku.
Nggih, balen-baleni ae ngongkon pisan ae. Wah, itu tambah nemen. Nggih, tuh kah ngomel ae lho tambah nemen. Itu contoh di tempat lain ada yang begitu. Ono arek dikon wong tuane ngono iku ono. Sampe nek durung gelem nyandak wis gak usah jawab. Lah, saja itu ndak boleh, apalagi kalau lebih dari itu. Mukul secara fisik. Wong tuane gepuk sampean bewales. Loro gak loro, gepuk meneh. Malah gak oleh, itu namanya kias yang aulawi. Paham? Lah yang ini maksudnya begini. Lah nek Rasulullah saja yang mendapatkan wahyu dari Allah yang dibawa oleh Jibril saja itu tidak mampu, tidak bisa dan tidak berwenang untuk mengganti satu kata, satu harf. Apa maneh selain Rasulullah malah luwih nemen gak isoe, malah luwih nemen gak mungkin gitu loh. Paham? Niku maksudnya ngono. Fa ghairuhu min babin aula. Jadi ungkapannya min babin aula. Oh. Jangan diartikan literal. Fa ghairuhu maka utawi selain Rasulullah iku min babin saking lawang. Aula kang luwih nemen. Apa lawang iki opo maksudnya lawang? Jadi maksudnya min babin aula itu begitu. Paham ya? Jadi Rasulullah yang langsung mendapatkan wahyu lewat Jibril itu saja tidak punya wewenang untuk mengganti huruf atau kalimat. Apa maneh sing bukan Rasulullah. Makanya kalau itu kita tarik ke konsep kemarin tentang sosial itu ya, Rasulullah saja yang alladzi uyyida bi ruhil qudus itu kata Ibnu Khaldun, yang Rasulullah sudah dikuatkan dengan wahyu yang dibawa oleh Ar-Ruh Al-Qudus yaitu malaikat Jibril, itu saja masih berlaku hukum sosial. Lah wae dhewe sapa? Kan kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu ya, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Itu hukum sosial, teori sosial. Nabi saja seandainya beliau itu sudah keras sejak awal, ya tidak ada rahmahnya sama sekali, orang akan lari, tidak mau mengikuti agama Islam. Itu saja berlaku hukum sosial. Lah kita itu siapa? Kan begitu. Makanya sekarang itu usumnya ngaji itu ya tetap ada apa jenenge. Sekarang itu kan anak sekarang beda dengan anak zaman dulu. Apa bedanya? Kalau anak zaman dulu sekarang sudah tua. Kalau anak zaman sekarang masih sampean-sampean itu. Itu bedanya. Yes. Wallahu a'lam. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ishtighalu bil Qur'an. Menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, ishtighal. Jadi menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala yaqulu berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Jadi kalau Rasulullah memulai dengan qala Allah ta'ala atau yaqulullah itu hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Masih ingat? Apa? Bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an apa? Beda tulisannya, satunya qudsi, satunya Qur'an. Apa? Neng Aish? Hah? Hah? Iya benar. Ya apa? Yarhamukillah. Ya apa? Oke. Jadi kalau Quran itu makna dan lafadznya, redaksinya semuanya langsung dari Allah dibawa malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi, redaksinya lafadznya dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah, sehingga Rasulullah yang meredaksikan. Makanya yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahul Qur'anu wa dzikri. Man utawi barang siapa, man utawi
man utawi siapa. Man utawi siapa orang. Syaghala yang menyibukkan, syaghala yang sibuk atau menyibukkan hu ing man apa Al-Qur'an wa zikri dan mengingatku. Jadi ana wong itu sibuk ndres, sibuk eling Allah sampai melupakan an mas'alati. Dia sampai karena sibuknya lupa meminta kepadaku. An mas'alati itu maksudnya an itu lupa untuk meminta. Apa itu maka aku beri hu ing man afdhalama ing paling utamanya sesuatu. Afdhalaman ing paling utamanya sesuatu. U'tiya yang diberi opoma, u'tiya yang diberikan opoma asailina ing orang-orang yang meminta. Jadi kalau ada orang meminta tapi lupa zikir, lupa ini masih minta rinci, ternyata ada satunya orang sibuk deres, akhirnya lali sampai gak ndonga, gak minta rincian-rincian yang dibutuhkan. Jaminan Allah adalah a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Jadi diberi yang paling utama apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillah utawi keutamaan kalamullah subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalami ing atasi semua jenis kalam iku kafadlillah seperti keutamaannya Allah ala khalqihi ing atasi makhluknya. Jadi Allah punya kalam yang kalamullah itu lebih utama, lebih apa istilahnya, keutamaannya itu melebihi dari selain kalamullah, seperti keutamaannya Allah di atas para makhluknya. Itu saking mulianya kalamullah. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Wa qala dan berkomentar sapa At-Tirmidzi, ini adalah haditsun hasanun, hadza haditsun hasanun, ini adalah hadis hasan. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo kalau mau nanya. Ya. Tadi izin tanya tentang yang tadi umi, perkara umi. Itu ada salah satu pendapat yang disampaikan salah satu ustaz. Katanya umi itu artinya bahwa Nabi Muhammad itu bukan berarti nggak bisa baca tulis, tapi Nabi Muhammad itu bisa baca tulis, tapi nggak punya pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu. Jadi umi diartikan sebagai Nabi Muhammad itu nggak punya pengetahuan tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa bisa dibenarkan? Kalau terkait dengan benar atau tidak, saya sendiri juga ya wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu kan kronologisnya begini. Mengapa kok Nabi Muhammad itu didesain seperti itu? Karena kalaupun tidak punya pengetahuan tentang kitab-kitab sebelumnya, tapi Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis sebagaimana umpama orang-orang yang ahli sastra ketika itu, maka dugaan kalau itu buatan Muhammad itu akan semakin menguat. Itu masalahnya di situ. Maka tetap pendapat yang paling banyak diikuti ulama adalah ummi itu ya tadi itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis demi menjaga kemurnian Al-Quran dan keotentikan Al-Quran. Kalau kemudian ada yang mengatakan setelah Rasulullah diangkat jadi nabi itu kemudian beliau bisa, tetapi beliau dalam faktanya beliau ketika menulis surat untuk Raja Najasyi, lalu menulis wahyu Al-Quran, itu beliau punya sekretaris-sekretaris yang disebut dengan kutabul wahyu. Terus yang kedua, Rasulullah itu ketika diperintahkan oleh Jibril ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan diulang Iqra. Apa jawaban beliau? Ma ana biqari. Lah, memahami ma ana biqari itu antara ulama yang satu dengan yang lain itu juga kadang berbeda-beda. Ada yang mengatakan ma ana biqari, ya, saya ini bukan orang yang pandai membaca. Ada juga yang mengatakan ma ana biqari, lalu apa yang saya baca?
Karena ternyata qara'a iqra itu maknanya bukan hanya membaca teks, tapi kemudian Jibril menuntun untuk Nabi Muhammad agar menirukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau ada pendapat seperti itu, ya monggo mawon. Bahkan ada yang berpendapat ummi itu bersifat keibuan, mbok-mboken. Enggak tahu penjelasannya seperti apa. Itu ada yang pendapat begitu itu. Tapi kalau saya umpama disuruh milih dari aneka pendapat, saya kembali ke yang pertama tadi, dan itu yang diikuti oleh lebih banyak ulama. Kenapa? Karena tadi itu seandainya itu dibatasi hanya Nabi Muhammad tidak punya pengetahuan tentang kitab terdahulu, wala takhutuhu biyaminika, tidak pernah menulis, kan begitu. Maka apakah itu menulis dengan terkait dengan ajaran terdahulu? Kan enggak. Karena kalau seandainya ada celah, bisa menulis, bisa ini, malah semakin kuat tuduhan itu kalau Quran itu adalah bikinan Rasulullah. Itu loh masalahnya di situ. Jadi kita lihat konteksnya saja lah. Begitu. Yang lain? Nggih, wis maghrib iki. Enggak apa-apa, sampai isya boleh. Fungsinya diskusi ini sebagai apa? Soalnya kan kalau udah ada Al-Quran itu lebih kuat gitu. Kalau yang dari Allah, revisinya juga dari Allah. Maksudnya kan diskusi kan ya maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Rasulullah. Terus mengapa harus ada diskusi sedangkan dengan Al-Quran saja itu sudah lebih kuat? Pesan yang dibawa oleh Al-Quran dengan apa yang di hadis qudsi itu berbeda. Contoh, Quran itu seringkali memuat hal-hal yang secara global. Pesan intinya apa? Tentang puasa contohnya, kutiba alaikumusiyam syahrul Ramadan. Jadi ayyam ma'dudat itu syahrul Ramadan. Tetapi rinciannya Allah dalam hadis qudsi menjelaskan as-saumu li wa ana ajzibi. Nah, kalau kita bertanya kenapa, wallahu a'lam. Karena yang tahu jawabannya ya Gusti Allah. Cuman itu tadi, itu beda pembahasannya. Terus yang kedua, kalau Al-Quran, kalau kita bicara tentang sejarah turunnya Al-Quran, Al-Quran itu kan melalui beberapa tahap. Ada proses anzala, ada proses nazala. Yang sesungguhnya Al-Quran itu sudah tercatat bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Hanya ketika menjadi kalam lafzi, itulah yang disampaikan kepada Rasulullah. Nah, hadis itu seringkali fungsinya menjadi penjelas. Makanya hadis itu salah satu fungsinya kan sebagai penjelas terhadap Al-Quran gitu loh. Nah, penjelas itu ada yang sifatnya hadis itu qudsi, yang levelnya lebih tinggi. Ada lagi yang hadis yang nabawi. Yang hadis nabawi itulah yang dinisbatkan kepada ucapan, perbuatan atau penetapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu sudah dari sononya. Sehingga kalau sampean tanya ini kenapa? Karena tidak semuanya itu harus dijawab secara rasio. Banyak wilayah-wilayah keimanan yang mengharuskan kita ini dari unsur ta'abbudnya, tapi tetap tidak menghilangkan daya kritis kita. Salah satu hikmahnya tadi itu. Jadi kalau Quran itu pesannya begitu, lah hadis itu seringkali menjelaskan termasuk hikmahnya, kan begitu. As-saumu li wa ana ajzibi, as-saumu junnatun. Nah, karena Quran itu sangat menjaga sekali terkait dengan keindahan redaksinya, keindahan maknawinya, begitu. Ya walaupun dalam hadis-hadis Nabi, termasuk hadis qudsi itu kalau di keindahan balaghahnya juga tinggi, itu bisa diteliti juga. Cukup? Yang mbak-mbaknya ada? Oke, monggo. Oh enggak, kalau itu enggak ada istilah urutannya. Dan itu kan hadis qudsi itu ya tersebar, enggak ada urutannya kayak mushaf, itu enggak ada. Beda dengan Quran. Kalau Quran itu Rasulullah yang menetapkan, itu namanya tauqifi. Letakkan ini di sini, letakkan ini ayat ini di sini, sampai dipraktekkan ketika al-urdu al-akhirah, bulan Ramadan terakhir sebelum Rasulullah wafat. Walaupun ketika itu ada ayat yang belum turun, di antaranya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, itu belum turun.
Tapi ketika turun Rasulullah sudah mengisyaratkan, letakkan ini di sini, di sini, di sini. Lah urutan itu yang dipegang oleh para sahabat, mengikuti petunjuk Rasulullah, melihat juga mengikuti ketika Rasulullah al-urdah al-akhirah tadarus dengan malaikat Jibril itu. Itu ada urutannya. Ini hadis qudsi tidak perlu ada urutan. Ya Rasulullah ada. Pokoknya hadis kan juga tidak ada urutannya. Hanya nanti yang perlu kita ketahui itu soal sababul wurud. Sababul wurud itu sebab-sebab adanya hadis itu. Konteksnya seperti apa. Lalu nanti kalau kita bicara mengenai tarjih ya antara hadis ini dengan hadis ini konteksnya di mana, lebih dulu mana dan seterusnya. Itu sama kayak sababun nuzul itu. Sababun nuzul itu perlu diketahui apalagi nanti terkait dengan an-nasikh wal mansukh. Jangan sampai kuali. Ayat yang menasikh itu kok turunnya duluan, kan tidak mungkin. Mesti yang nasikh itu turunnya belakangan daripada yang mansukh. Jadi pengetahuan tentang itu. Cukup ya? Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Kita baca suratul Fatihah terus doa oleh Gus Adin. Gitu, Gus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo, Sadin. Ayo. Sallallahu alaihi Rasanya sudah doa Qiyamul Ramadan malam ke-21. Okay. Mudah-mudahan kita semua dalam hidup kita ditakdir oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji dan umrah. Baitullah marratan ba'da marrat. Sekali atau berkali-kali ya, mudah-mudahan ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.